semua. Sehat semua hari ini ya Bapak Ibu ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, yang kita mulai saja kegiatan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 4 Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Dr. Asnawati selaku Waka Kesiswaan SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Yang saya hormati 2 CGP hebat SMA 4 yang merupakan 2 guru hebat yang dimiliki oleh SMA 4. Dan tentunya saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah berkenan hadir dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan ini bersama-sama untuk belajar bersama Bapak Ibu, untuk sharing bersama Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi kita Bapak Ibu sebagai guru-guru hebat yang tentunya akan memberikan warna yang lebih baik untuk SMA 4 Bandar Lampung. Kemudian tidak lupa kita sanjungkan salawat serta salam kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul dalam rangka kegiatan diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4 mengenai budaya positif dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 9 tahun 2023. Dalam hal ini 2 rekan kita, guru hebat kita, Bapak Septiono Eskom dan juga Ibu Siti Nur Hasanah SPD telah membuat sebuah karya tentang budaya positif, dan akan kita sama-sama simak nantinya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya positif dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan agar memang budaya positif ini dapat kita laksanakan dan implementasikan. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Kepala SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Waka Kesiswaan SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang terhormat Ibu Dr. Asnawati dipersilakan. Terima kasih Ibu Febi Rolia Rasid SOS MPD yang sudah memberikan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 4 Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya jualah, maka pada pagi yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan tercinta kita. Salawat serta salam kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Semoga kita semua akan mendapat syafaat di akhir zaman. Bapak, Ibu, dan staf tata usaha yang berbahagia, senang rasanya kita bisa berkumpul di ruangan kita ini. Tiada lain kita bisa hadir di sini adalah untuk menyaksikan acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif program guru penggerak SMA Negeri 4 Bandar Lampung tahun 2023. Alhamdulillah Bapak Ibu, SMA Negeri 4 Bandar Lampung sudah ada calon guru penggerak lagi ini, 2 orang, yaitu Ibu Siti Nur Hasanah SPD. Coba silakan bangun Ibu. Ya. Dan Bapak Septiono Eskom, silakan bangun Pak. Iya, berdiri. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu.
ini adalah 2 orang sebagian dari guru-guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Guru-guru hebat yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Ibu Siti Nurhasana dan Bapak Septiono merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Berarti SMA Negeri 4 Bandar Lampung akan memiliki 5 guru penggerak, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu, energi positif yang dimiliki oleh 5 guru penggerak kita ini bisa menularkan dengan guru-guru yang lain. Mudah-mudahan guru-guru yang lain juga tergerak hatinya, tergerak jiwa dan raganya untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak selanjutnya. Yang kita harapkan dari Ibu Siti Nurhasana, Bapak Septiono, dan guru penggerak yang sudah terdahulu, mudah-mudahan SMA Negeri 4 Bandar Lampung ini pendidikannya lebih berkualitas lagi sehingga bisa menyamakan dengan SMA-SMA unggulan lainnya yang khususnya ada di Provinsi Lampung. Insya Allah bisa sejajar dengan tingkat nasional. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sudah hadir di sini memberikan dukungan kepada kedua calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sudah lakukan ini merupakan amal ibadah Bapak Ibu semua yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu dan Dewan Guru yang sudah hadir di dalam mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 program positif dari calon guru penggerak kita ini. Mudah-mudahan saja ini akan dilanjutkan lagi, tidak hanya berhenti sampai di sini, itu harapan kami dari pihak sekolah. Tidak berhenti sampai di Ibu Siti Nurhasana dan Pak Septiono, tapi nanti akan dilanjutkan lagi dengan ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru yang lainnya yang masih berpotensi. Masih banyak guru-guru SMA Negeri 4 Bandar Lampung yang muda-muda. Kalau kami mungkin khususnya saya sudah telat, gak bisa lagi diadakan ini. Jadi cuma bisa memberikan dorongan dan semangat saja kepada Bapak dan Ibu semua. Baiklah Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kegiatan ini selalu memberikan motivasi yang baik, motivasi yang positif untuk kita semua dan anak didik kita. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah ucap dan sikap kurang berkenan dari saya. Sekali lagi juga mohon maaf apabila saya tidak bisa mendampingi Ibu Siti Nurhasana dan Bapak Septiono untuk sampai terakhir kegiatan ini karena ada kegiatan yang lain yang harus saya ikuti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Asnawati yang telah memberikan sambutannya pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau benar-benar dapat terlaksana oleh kita semua. Semangat guru-guru hebat untuk mengikuti program pendidikan calon guru penggerak selanjutnya. Ya, baiklah, dan dilanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu penyampaian diseminasi yang akan disampaikan oleh 2 aset kita tentunya, 2 guru hebat kita tentunya, yaitu Ibu Siti Nurhasana dan juga Bapak Septiono. Dan kepada Ibu Dr. Asnawati dipersilakan apabila masih ada kegiatan lain boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruangan, tetapi apabila memang tidak ada pekerjaan lain yang ingin dikerjakan, monggo dipersilakan untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir nanti. Para Ibu dipersilakan. Sukses ya. Ayo Ibu-ibu. Selanjutnya pemaparan berikutnya yang kedua akan
disampaikan oleh Ibu Siti Nurhasana, masih dengan materi yang sama tentang budaya positif. Tapi mungkin untuk lebih Bu Siti bisa konsentrasi juga sama seperti Pak Tio, saya dan Pak Tio pamit ke belakang agar Bu Siti bisa memaparkan lebih konsentrasi ya Bu Ibu ya. Ya, dipersilakan kepada Ibu Siti Nurhasana. Alhamdulillah, ilazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Nah, apa sih sebetulnya yang disebut dengan budaya positif itu? Gimana? Oke, betul. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Oke. Nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan ini perlu kita tanamkan sedari dini. Oke. Itulah sebabnya maka kita perlu bekerja sama dengan orang tua di rumah untuk bersama-sama menumbuhkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan positif di rumah yang akhirnya akan berdampak pada perilaku anak di sekolah kita. Seperti itu. Oke. Di sini terjadi perubahan paradigma pendidikan, di mana pembelajaran yang sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terjadi miskonsepsi antara teori kontrol, tentang teori kontrol maksud saya. Teori kontrol, miskonsepsi yang pertama yaitu ilusi bahwasannya guru itu bisa mengontrol murid. Kita selalu menganggap bahwa guru mampu mengontrol perilaku murid. Padahal bahwasannya itu hanya sekedar ilusi Bapak Ibu. Saya contohkan seperti ini. Ketika Bapak Ibu memegang botol air mineral Bapak Ibu, kemudian saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan botolnya kepada teman di sebelahnya. Apakah Bapak Ibu akan memberikan atau tidak? Ketika Bapak Ibu memutuskan untuk memberikan, sebetulnya itu karena Bapak Ibu sendiri yang menginginkan memberikan botol air minum tersebut ke rekan Bapak Ibu. Pun demikian ketika Bapak Ibu memutuskan untuk tidak memberikan, itu pada dasarnya adalah karena memang dari dalam diri Bapak Ibu memutuskan untuk tidak memberikan. Artinya di sini saya tidak bisa mengontrol perilaku Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu akan memberikan atau tidak, itu bukan dari kontrol saya, tapi dari kontrol diri Bapak Ibu sendiri. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nih, di sini harus kita pahami ya Bapak Ibu ya, bahwasanya tidak semua penguatan positif yang kita berikan itu kepada murid itu akan bermanfaat. Sudah banyak ya Bapak Ibu kita lihat bersama bahwa setiap upacara bendera, setiap pada saat kultum, ceramah, pada saat Jumat yang ceria yang kita adakan itu yang berupa sholat duha bersama, itu kan selalu diselipkan nasihat-nasihat. Ketika upacara juga diselipkan amanat pembina upacara yang mengajak murid kita untuk selalu berperilaku positif. Namun tetap ada saja murid kita yang berkelakuan negatif. Hal ini membuktikan bahwasanya penguatan positif itu belum tentu efektif pada murid-murid. Jadi itu merupakan sebuah ilusi.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bapak Ibu, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ketika kita mendapatkan kritik akan sedikit menorehkan perasaan tidak enak di dalam hati kita. Sedikit banyak hati kita akan terluka dengan adanya kritik itu, walaupun kritik tersebut merupakan kritik yang membangun. Begitupun dengan psikologi anak. Ketika kita menyampaikan kritik kepada mereka, akan ada tercipta kesenjangan antara guru dan murid. Kenapa? Karena kritik itu akan menorehkan luka di hati murid-murid kita. Jadi pemberian kritik dan membuat rasa bersalah itu tidak bisa menguatkan karakter positif siswa. Seperti itu. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi guru atau orang yang lebih dewasa berhak memaksa murid untuk melakukan tugas-tugas, untuk melakukan kewajiban-kewajiban. Itu merupakan suatu ilusi, Bapak Ibu. Intinya adalah bahwa mereka mengerjakan segala sesuatu itu harus berdasarkan niatan dari diri mereka masing-masing. Oke, baik, kita lanjut. Ini ada perubahan paradigma stimulus respon dengan pendekatan teori kontrol. Oke. Di mana paradigma yang pertama, ketika stimulus responnya mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita sama. Padahal ternyata realitas kebutuhan kita ini tidak sama antara satu murid dengan murid yang lain. Ada murid yang mempunyai kebutuhan rasa disayang yang kurang. Ada murid yang kebutuhan ingin diakui yang kurang. Jadi kebutuhan murid kita berbeda-beda. Seperti itu. Ada juga untuk murid membutuhkan aktualisasi diri. Stimulus respon yang kedua, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Padahal pada kenyataannya setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki gambaran tentang suatu masalah itu dari sudut pandang yang berbeda. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita ingin menyamakan persepsi, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang murid-murid kita. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, paradigma stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Padahal kenyataannya pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya ya Bapak Ibu, bahwasanya kita harus melihat dari berbagai sudut pandang kacamata orang lain. Oke, yang keempat, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika ada anak murid kita yang melakukan kesalahan, bahwasanya kita harus memahami bahwa kesalahan yang dia perbuat itu sebetulnya adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan tertentu. Apakah ingin mencari perhatian kita, apakah ingin mencoba hal yang baru dan ternyata itu salah, dan mereka memang belum tahu bahwa itu merupakan suatu kesalahan, dan bisa nanti kedepannya dijadikan sebuah pengalaman. Bisa juga mereka melakukan kesalahan itu karena memang sengaja ingin supaya kita lebih dekat lagi dengan murid kita tersebut. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seperti yang saya ungkapkan sebelumnya Bapak Ibu ya, bahwasanya ketika saya meminta Bapak Ibu menyerahkan botol air mineral kepada rekan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyerahkan itu adalah keinginan dari dalam diri Bapak Ibu sendiri, bukan paksaan atau bukan arahan dari saya. Sekeras apapun saya meminta Bapak Ibu untuk memberikan botol air mineral ini ke teman Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak
mau berbagi, maka saya juga tidak bisa memaksakan. Jadi sesuai dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, seperti itu. Jadi kontrol kita, kontrol diri kita hanya ada pada kita sendiri. Selanjutnya, stimulus respon yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Padahal seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain mempunyai kontrol terhadap diri mereka sendiri, bukan dari kita, Bapak Ibu. Selanjutnya, stimulus responnya adalah pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika kita merayu murid untuk melaksanakan suatu kegiatan positif, ketika mereka menolak dengan berbagai alasan, muncul ancaman-ancaman, muncul paksaan-paksaan, dan itu ternyata tidak sesuai dengan teori kontrol yang menyebutkan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita menawarkan ke anak, kalau memang dia tidak bisa mengerjakan aktivitas positif yang A, kita akan menawarkan jadi aktivitas positif yang seperti apa yang bisa murid-murid kita lakukan, seperti itu. Jadi ada penawaran-penawaran baru, pilihan-pilihan baru. Selanjutnya yang terakhir pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Nah di sini bagi sisi yang menang, pasti mereka akan merasa riang gembira ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menang kan kita merasa senang. Tapi bagaimana jika posisi kita kalah? Murid yang merasa kalah itu akan tergores hatinya, akan merasa sesuatu yang tidak nyaman dalam perasaan dia. Nah, di sini teori kontrol mengatakan bahwa kita memiliki model berpikir menang dan menang. Jadi win-win solution, seperti itu Bapak Ibu. Kita mencari penyelesaian yang terbaik dari setiap kasus yang dihadapi oleh murid-murid kita. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya Bapak Ibu ya. Selalu kita itu mengaitkan kedisiplinan dengan tata tertib atau kepatuhan murid-murid kita pada peraturan yang berlaku di sekolah. Kebanyakan kita akan berpikir seperti itu. Dalam budaya kita cenderung kita menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Seperti itu. Sebentar, itu ada bel ya. Oke, kita jeda sebentar. Ada bel. Oke, baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Tadi ada bel sebentar. Jadi di dalam budaya kita yang berlaku pada kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketika murid melakukan kedisiplinan, mereka merasa terkekang. Nah, mereka merasa bahwa sebuah kedisiplinan itu merupakan peraturan saklek yang ketika dilanggar akan ada hukuman. Ketika dilanggar akan ada suatu ketidaknyamanan dalam diri murid kita. Dan itu jika berlangsung secara terus-menerus, maka psikologi murid kita akan membentuk yang namanya disiplin itu tidak mengasihkan. Oke. Di sini ada 3 perilaku manusia yang mendasari dari suatu perbuatan, apakah sesuai dengan peraturan ataukah tidak sesuai dengan peraturan. Yang pertama, motivasi dari manusia tersebut yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid kita akan berpikir bahwasanya supaya saya tidak dihukum pada pagi hari, saya harus datang tepat waktu. Nah, jadi motivasi anak pada saat pagi hari datang tepat waktu ke sekolah adalah untuk menghindari hukuman dari guru karena mereka terlambat. Jadi intinya
kalau tidak mau dihukum pagi hari, jangan terlambat. Itu motivasi yang pertama. Mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya itu adalah untuk mendapat imbalan, penghargaan, apresiasi dari orang lain. Sebutan anak rajin, sebutan anak baik, mungkin itu yang ingin mereka dapatkan. Seperti itu. Ketika mereka mendapatkan peringkat pertama, kedua, ketiga, mereka pengen dapat peringkat supaya dapat reward dari sekolah, supaya dapat hadiah ketika bagi rapot. Kemudian ketika bagi rapot, mereka pulang dari pengambilan rapot, orang tua mereka akan memberikan lagi hadiah yang lain, seperti itu. Jadi motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu ingin mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika kita, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, kita datang tepat waktu, hadir menyambut murid-murid kita di depan kelas tepat waktu, itu karena kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Misalkan nilai yang kita pegang itu adalah nilai ketepatan waktu, kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita, kemudian kita ingin segala perilaku kita itu dicontoh dengan baik oleh murid-murid kita, maka kita memiliki motivasi yang ketiga. Dan motivasi yang terbaik dari perilaku manusia itu adalah, idealnya adalah motivasi yang ketiga. Jadi di dalam diri kita sudah tertanam nilai-nilai positif yang kita anggap yang kita pegang teguh seperti itu, dan kita ingin menjadi teladan bagi murid-murid kita. Oke. Kita masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, Bapak Ibu, disadari atau tidak, ternyata manusia ini memiliki 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang pertama itu pasti kebutuhan pokok, kebutuhan primer kita, yaitu bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu terdiri dari kebutuhan akan makanan, akan pakaian, akan tempat tinggal yang nyaman. Silakan Ibu Nova, silakan bergabung. Oke, kita masih di 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan bergabung Ibu Nova. Oke ya, saya ulangi sedikit ya. Bahwasanya kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu meliputi kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan minuman, kebutuhan akan pakaian, kebutuhan akan tempat tinggal yang nyaman. Biasanya kita sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Oke. Yang kedua, kebutuhan manusia itu yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Oke. Banyak loh kita temui ya, anak-anak kita, murid-murid kita ya, yang kebutuhan kasih sayang dan rasa diterimanya kurang, sehingga mereka menunjukkan sikap perilaku yang sedikit nyeleneh seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang sedikit agak menyimpang. Dengan tujuan apa? Padahal sebenarnya dia cuma pengen diterima keberadaannya, seperti itu. Itulah fungsinya kita selalu berkoordinasi dengan wali murid. Oke. Selanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Jadi murid kita itu ingin diberikan kebebasan untuk berekspresi, namun sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kebebasan untuk berkreasi,
kebebasan untuk menuangkan ide-ide mereka. Jadi di sini misalnya kita memberikan contoh soal yang jangan hanya meminta mereka untuk menjelaskan satu sisi saja, seperti itu. Jadi kita harus memberikan soal yang open ended, soal yang membuat mereka bisa menuangkan kreativitas, seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu tentang kesenangan. Ketika hujan, ya kita pernah melihat murid-murid kita pulang sekolah lari-larian, hujan-hujanan gitu kan, karena mereka membutuhkan kebutuhan tentang kesenangan. Mereka menginginkan untuk menikmati kehidupan mereka, masa-masa remaja mereka, seperti itu. Nah, di sini harus ada kontrol, jangan sampai kesenangan mereka itu melampaui batas-batas dari norma-norma yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia yang terakhir, penguasaan. Jadi mereka diberikan kekuasaan untuk mengontrol diri mereka secara penuh. Berikan mereka rasa tanggung jawab untuk dapat memegang suatu amanah tertentu, seperti itu. Misalkan ketika membuat diskusi kelompok, kita membuat ketua kelompoknya secara bergantian. Jangan yang itu saja yang dijadikan ketua kelompok, tapi bergantian. Kita memberikan mereka kesempatan untuk dapat mengaktualisasikan diri mereka, seperti itu. Sekarang kita membahas mengenai posisi kontrol kita sebagai seorang guru, ya Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Posisi kontrol kita yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Tanpa disadari ya Bapak Ibu, kita sering memberikan hukuman kepada murid-murid kita. Dan ternyata hukuman tersebut terkadang tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh murid kita. Contoh misalnya, ketika murid kita terlambat, ketika murid kita datang terlambat ya Bapak Ibu, apa yang biasa kita lakukan? Ya betul, kita akan melakukan menyuruh anak murid kita berlari mengelilingi lapangan olahraga. Kira-kira ada tidak hubungan antara memberikan hukuman berlari keliling lapangan olahraga dengan kesalahan mereka berupa keterlambatan hadir di sekolah kita? Tidak ada hubungan ya Bapak Ibu ya. Namun seringkali kita melakukan memberikan hukuman kepada murid kita yang murid kita juga tidak diberitahu sebelumnya bahwasanya ketika mereka datang terlambat, mereka akan disuruh untuk berlari mengelilingi lapangan sekolah kita. Nah, itu posisi sebagai seorang penghukum. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mulai dari sekarang tidak menjadi seorang guru yang menghukum, seperti itu ya Bapak Ibu. Guru yang kedua posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini bagaimana? Jadi kita memberikan statement-statement yang membuat murid merasa bersalah. Nah, jadi contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita melihat murid kita tidak mengerjakan tugas di kelas dengan baik, di kelas pada saat mereka pada saat kita menyampaikan materi, mereka mengobrol di belakang. Oke, silakan Bu Nova, silakan bergabung. Bu Fatima, ya silakan bergabung. Oke, silakan bergabung ibu-ibu cantik. Ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, kita akan berbicara kepada murid kita itu seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa nak kamu mengobrol dalam kelas?
Apakah kamu tidak kasihan, ibu sudah capek-capek menjelaskan materi, tapi kamu tidak mendengarkan dengan baik, seperti itu. Jadi murid merasa, oh iya saya bersalah, ibu itu sudah capek dijelasin, tapi saya malah ngobrol, suara ibu tidak terdengar dengan ke teman-teman yang lain karena suara saya terlalu besar, seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Ya layaknya seorang teman ya, kita merasa akrab, dekat dengan murid. Namun pada efek sampingnya, ketika murid merasakan kita sebagai temannya, maka murid agak kurang menghormati kita, Bapak Ibu. Seperti itu. Agak kebablasan seperti itu. Kalau kita mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman. Yang keempat yaitu sebagai pemantau. Nah, di sini kita telah menyebutkan, ya silakan Pak Mulyadi. Silakan Bu Yulianita. Nah, di sini kita memberitahu terlebih dahulu kepada murid-murid kita bahwasannya konsekuensi jika kita melakukan suatu kesalahan itu adalah seperti ini. Jika kalian terlambat, maka kalian harus menambah waktu untuk literasi. Jika kalian terlambat, kalian akan kehilangan waktu tadarus ya, maka kalian harus tadarus sendiri, seperti itu. Kita sudah menyampaikan terlebih dahulu konsekuensi-konsekuensi apa yang akan terjadi ketika murid melakukan suatu kesalahan. Dan ketika murid benar-benar melakukan kesalahan itu, maka kita akan mengingatkan datang terlambat konsekuensinya apa? Ya Bu, saya akan tadarus sendiri. Itu sebagai posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol yang paling ideal, yang kita semua berharap bahwa kita menjadi guru dengan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Di posisi kontrol sebagai manajer ini kita akan menerapkan restitusi, yaitu suatu penanaman motivasi intrinsik. Ya silakan Bu Yuli, bergabung Bu Yuliana. Kita akan menanamkan posisi motivasi intrinsik dari dalam siswa untuk dapat memperbaiki kesalahannya. Dengan demikian murid tidak merasa dihukum, murid tidak merasa bahwa mereka mendapatkan suatu ketidaknyamanan, tapi mereka berusaha memperbaiki kesalahan dari inisiatif mereka sendiri, seperti itu. Nah, untuk menjalankan posisi kontrol sebagai seorang manajer, hal pertama yang kita harus lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa saja? Misalnya, pertama, aktif di kelas, datang tepat waktu, berperilaku baik, bertutur kata sopan dan santun, berpakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian untuk yang laki-laki rambutnya sesuai aturan sekolah, seperti itu. Kita harus membuat dulu keyakinan kelas, seperti itu. Ketika semua wali kelas telah membuat keyakinan kelas, maka kita dapat membuat sebuah keyakinan sekolah. Nah, di sini ada 3 tahapan ya Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ada 3 tahapan penerapan restitusi ketika anak didik kita melakukan suatu kesalahan. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Kita meyakini bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap kita juga sebagai murid dulu zaman dahulunya pasti pernah salah, seperti itu ya. Dan kita bisa
memberikan penguatan kepada murid kita. Tidak apa-apa nak salah. Nah, ibu juga dulu pernah melakukan kesalahan yang seperti kamu. Karena pada dasarnya Bapak Ibu, ketika murid melakukan suatu kesalahan, sudah ada ketakutan dalam hatinya. Ketika sudah takut, anak murid cenderung akan berbohong ketika kita mendesak untuk bertanya, kenapa kamu terlambat, seperti itu kan. Mereka pasti akan berbohong. Yang macet lah, yang pecah ban lah, yang sakit lah, seperti itu. Tapi ketika kita menstabilkan dulu identitas mereka, kita ajak ngomong baik-baik, tidak apa-apa nak terlambat nak, ibu juga dulu pernah terlambat. Nanti dia akan mengutarakan alasan yang sesungguhnya dia terlambat. Iya bu, ibu saya kemarin sakit, jadi saya harus merawat ibu saya misalnya. Atau iya bu, saya semalam bermain game sampai jam 12 malam, sehingga saya bangunnya kesiangan, saya baru bangun jam 7.15, misalnya seperti itu. Dari situ kan kita berhasil mengulik apa yang mereka alami, seperti itu. Kita juga bisa mengatakan, kamu tuh bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, bukan kamu sendiri kok yang pernah terlambat. Banyak, ada juga guru-guru juga pernah juga melakukan kesalahan. Nah, itu tahap yang pertama. Nah, tahapan yang kedua yaitu menanyakan keyakinan. Waalaikumsalam, silakan Bu. Menanyakan keyakinan. Jadi ketika terlambat tadi, kan kita sudah membuat tuh keyakinan kelas ya. Yang pertama apa? Datang tepat waktu. Nah, ketika anak murid kita terlambat, kita bisa menanyakan, gak apa-apa nak terlambat, saya juga pernah terlambat. Nah, kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, dari situ dia akan menyadari, oh iya bu, saya melanggar keyakinan kelas kita poin pertama, yaitu hadir tepat waktu. Nah, di situ kita menegakkan restitusi yang kedua. Restitusi yang ketiga yaitu validasi tindakan yang salah. Kita akan menanyakan, kamu tentunya punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Kira-kira kenapa kamu terlambat? Baru dia akan berbicara, saya main game Bu. Ketika mereka sudah nyaman, mereka akan bercerita dengan sesungguhnya. Kemudian ada tidak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada tidak waktu lain untuk kamu bermain game itu? Oh ada Bu. Kapan itu? Misalnya hari Minggu. Oke, baik. Berarti kamu setiap minggu saja main gamenya ya nak ya, supaya sekolahnya tidak terlambat. Kemudian bagaimana caranya sekarang untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Bu, saya akan tidur awal waktu. Dengan cara saya juga akan bermain game pada saat hari Senin sampai Jumat, seperti itu. Oke Bapak Ibu, itu segitiga restitusi. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk dapat menyimak sebuah video dari Kementerian tentang praktik segitiga restitusi. Oke, silakan disimak Bapak Ibu. Dengar ya Bapak Ibu ya.
kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengatur diri untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya Bapak Ibu ya, itu tadi contoh ya dari penerapan segitiga restitusi yang dimana ada seorang murid gitu kan yang emosi ketika dia difitnah, sehingga ada upaya untuk mempertahankan harga diri seperti itu ya Bapak Ibu. Dan guru yang tadi yang kita saksikan bersama-sama berhasil gitu menyelesaikan sebuah permasalahan tadi tanpa menyakiti anak yang melakukan kesalahan. Nah, dengan demikian apa sih kesimpulan mengenai peran guru dalam menciptakan budaya di sekolah itu? Seperti itu ya. Seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, serta pembuat keyakinan di sekolah atau kelas dengan penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, itu kesimpulannya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikianlah penyampaian dari saya. Jika tidak ada lagi pertanyaan yang ingin kita diskusikan bersama, maka saya akan mengakhiri pemaparan dari saya. Untuk Bu Feby dan Pak Tio diharapkan untuk dapat bergabung kembali di depan. Oke, baiklah Bapak Ibu, demikian pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Yang berikutnya kita diskusi. Silakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Oke, Bu Marlis, silakan. Terima kasih Pak Tio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan bagaimana cara menerapkan disiplin positif siswa di sekolah. Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Marlis. Kita langsung jawab dulu satu pertanyaan dari Bu Marlis. Oke, baiklah Bu Marlis, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi dengan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan disiplin di sekolah. Nah, jadi seperti itu Bu Marlis ya. Nah, terima kasih.
Oke, yang berikutnya, ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Ibu Nur Adiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan yang telah dijelaskan tadi, setiap manusia mempunyai kebutuhan dasar. Bagaimana jika ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh siswa tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur Adiana atas pertanyaannya. Nah, di sini jika ada kebutuhan siswa yang tidak terpenuhi, di sini akan ada tindakan menyimpang dari siswa tersebut. Nah, jadi seperti itu ya Bu Nur Adiana. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya? Nah, silakan Bu Yuli Anita Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih kurang jelas mengenai segitiga restitusi. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana langkah-langkah penerapan restitusi? Oke, terima kasih Bu Yulianita Sari atas pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi yaitu tahapan-tahapannya. Di sini kamu tentunya punya alasan mengapa itu dilakukan. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, yang berikutnya, kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, yang berikutnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ini yang termasuk ke dalam segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir menstabilkan identitas. Nah, jadi seperti itu ya Bu Yulianita Sari. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baiklah, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan untuk yang berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Siti Nur Hasanah dan Ibu Feby. Nah, dimohon untuk bisa ke depan. Demikianlah Bapak Ibu, diseminasi kita pada hari ini telah disampaikan oleh Bapak Septian Eskom dan juga Ibu Siti Nur Hasanah. Semoga apa yang telah mereka paparkan itu benar-benar bisa kita implementasikan bersama ya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa benar-benar melaksanakan budaya positif di SMA Negeri 4 Bandar Lampung. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Terima kasih atas kehadirannya. Kami bertiga pamit dan saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.